Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita udah belajar terkait array untuk materi sebelumnya ini. Nah, untuk sekarang ini kita akan lebih membahas terkait dengan implementasi kode-kode, yaitu konsep-konsep yang kita sudah pelajari sebelumnya, seperti ada percambangan, percabangan gini ya. Terus tentang aritmatika, aritmatika gini, aritmatika. Nah, lalu ada perulangan ya, perulangan. Terus ada juga array gitu ya. Mungkin ada beberapa materi yang lupa saya sebutkan. Oke, di sini saya akan memberikan contoh terkait konsep-konsep tersebut, implementasi kodenya. Yaitu di sini saya mau membuat dari amanahnya Bu Indah kemarin itu, dia pingin kalau kami ini menjelaskan terkait tentang seperti bagaimana cara mencari keliling gitu ya, keliling suatu bangun. Di sini saya mau eh, membuat kode bagaimana kita mencari keliling, terus luas. Nah, terus selain itu juga keliling luas, saya juga mau mencari nilai diagonalnya ini, panjang nilai diagonalnya. Dari apa? Dari panjang dan lebar persegi panjangnya ini. Jadi nanti waktu kita kode, nanti kita disuruh eh, menginputkan nilai panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nanti kodenya ini akan mencari luas, keliling sama diagonalnya ya. Oke, kita langsung aja ke coding. Ini udah saya buatkan. Pertama ya, kalau kita ingin mencari luas, kan kita masukin dulu sih panjang lebarnya gitu. Kita deklarasiin dulu aja panjang terus lebarnya gitu ya. Nah, terus kita deklarasiin juga luasnya, luas sama keliling gitu. Nah, di sini kita butuh diagonal. Kan kita tahu sih, diagonal ini kan kita kalau diajarin di SMA gitu ya, SMA SMP, diagonal kan seperti ini. Nah, jadi ini panjang, ini lebarnya. Jadi kita menggunakan Pitagoras di sini ya. Nah, Pitagoras itu kan misalnya ini saya kasih nama D gini ya. D sama dengan akar dari P kuadrat ditambah dengan L kuadrat gitu ya. Jadi kita butuh float dari diagonalnya, karena bisa aja perhitungan yang kita hitung itu untuk mencari diagonalnya hasilnya koma gitu ya, waktu diakarin gitu ya, diagonal gitu, diagonal. Nah, di sini kita disuruh masukin panjangnya berapa biar lebih enak ngelihatnya. Kita bikin dulu gini, panjang sama dengan gitu ya. Terus sein P gitu ya. Terus kita si out lagi lebar gitu. Terus kita inputkan lebar. Nah, di sini kita bikin rumus nih. Rumus luas, luas persegi panjang, panjang kali lebar. Oke. Terus rumus keliling, keliling. Rumus keliling itu kan dua panjang ditambah dengan dua lebar gitu ya. Jadi caranya kayak gini. Kalau misalnya yang saya omongin tadi, dua panjang ditambah dengan dua lebar. Bisa aja panjang ditambah lebar terus dikali dua gitu ya. Bisa nggak? Coba-coba aja hasilnya sama apa enggak. Oke, sekarang yang agak menantang di sini adalah diagonalnya. Gimana kita mengkode akar sama pangkat? Kan sesuai dengan ini gitu ya. Kalau kalau misalnya cuma pertambahan ya tinggal
P tambah L gitu ya. Cuma di sini ada pangkat sama ada pangkat sama akar gitu ya. Nah, di sini saya akan membahas dulu sedikit terkait library. Nah, di sini kan kalian sering ya saya nulis IOStream begini ya. IOStream ini adalah suatu library di mana library ini untuk IOStream sendiri bentar. IOStream ini IOStream ini memungkinkan kita untuk menggunakan fungsi sein. Nah, kan ini yang sering kita pakai untuk nginputin nilai gitu ya, sein. Terus ada juga cout gitu. Nah, ini dua fungsi ini harus terdapat di library IOStream. Kalau misalnya saya tidak mengincludekan library IOStream ini, jadi ini tidak terdefinisi gitu ya. Oke. Kalau misalnya di kode balik ke diagonal tadi, di kode cara kita melakukan suatu perakaran, misalnya nih diagonal, saya bikin rumusnya dulu ya. Cara nyari diagonal itu kan yang Pythagoras tadi, diagonal. Oke. Nah, untuk melakukan suatu perakaran kita menggunakan fungsi sqrt. Nah, ini untuk akar gitu ya. Terus untuk pangkat kita pakai pow gitu. Nah, sintaksnya seperti ini yang untuk pow. Nih, saya tulis di sini ya. Untuk pow sendiri sintaksnya nih. Ini kan artinya pangkat. Terus variabel apa yang mau dipangkatin? Terus koma, pangkat berapa? Di sini kan kita mau pangkat 2 gitu ya. Nah, gini. Oke, kita tulis di sini aja. Pow apa yang mau dipangkatin? Terus pangkatnya berapa? Oke. Nah, terus ya kan ini P pangkat 2. Habis itu ditambah dengan pow lagi. Terus kan L pangkat 2 gitu ya. L pangkat 2. Nah, ini diagonal ini udah bener nih. Diagonal ya. Diagonal ini udah bener rumusnya seperti ini. Kalau kita mau nyari diagonalnya, kodenya seperti ini udah benar. Cuman coba ya kalau kita cout kan, cout misalnya luas sama dengan luas gitu ya, luas. Terus kita nline ya. Oke. Terus kita cout lagi, keliling sama dengan keliling nline biar enak ngeliatnya. Terus kita cout diagonal. Nah, seperti ini. Coba kalau kita running, pasti kita simpan dulu namanya persegi panjang tuh ya. Persegi panjang. Nah, salah nih. Di sini apa? Pow was not declared in the scope. Jadi belum terdeklarasi nih yang fungsi dari pow-nya ini, sama juga sqrt. Nah, di sini kita harus nginputin library. Library-nya apa? Ini dia, include math.h. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa browsing di Google terkait dengan library C++ gitu ya. Nah, untuk math.h ini apa aja sih yang di dalamnya? Nah, kalau untuk math.h ini banyak ya. Dia ini bisa untuk sqrt ini untuk pemangkatan, terus ada juga untuk perakaran, terus pow ini untuk pangkat, terus ada max. Misalnya kita mau nyari nilai terbesar dari bilangan ya, misalnya ada bilangan 1, misalnya nih, misalnya ada bilangan 1, terus ada bilangan 2 gitu ya. Nanti kita panggil fungsi max gitu. Nanti dia akan kayak gini kalau sintaksnya gini ya, max. Nah, nanti dia bakal nge-cout bilangan apa sih namanya,
di mana di antara ini yang paling besar gitu ya. Terus ada juga min gitu. Eh, eh kok mix min gitu ya. Ini yang untuk nyari nilai minimumnya dari misalnya dari dua bilangan ini. Oke, sekarang kita lanjut ke kodenya tadi. Kita running. Oke, sukses ya. Setelah ditambahkan ini jadi udah terdeklarasi yang fungsi SQRT sama POW-nya ini ya. POW. Oke, di sini saya mau nilainya yang hasil diagonal lebih bagus. Panjangnya 4, lebarnya 3. Nah, benar nggak nih? Panjang kali lebar, luasnya 12, benar. Terus kelilingnya 14. 2 kali 4, 8. 8 ditambah dengan 2 dikali 6. 2 dikali 3, 6 kan? Jadi benar, 14. Nah, diagonalnya pasti benar ya. Kalau panjangnya 4, lebarnya 3, pasti diagonalnya 5. Coba diagonalnya bisa nampung angka desimal nggak? Desimal. Koma. Misalnya saya mau panjangnya 5, lebarnya 3. Oke, benar jadi ya. Oke, itu untuk implementasi. Kalau kita lihat tadi ini kan konsepnya di sini implementasi terkait dengan bagaimana sih library itu digunakan, lalu ada juga implementasi terkait dengan aritmatika, bagaimana kita membuat suatu rumus dalam suatu kode gitu ya. Oke, di sini kita akan lanjut terkait implementasi. Di sini saya mau buat contoh implementasi tentang kalkulator sederhana gitu ya, sederhana. Nah, sesuai namanya kalkulator ya. Jadi di sini kalkulator yang kita buat nanti di sini akan ada beberapa fitur, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, terus ada pembagian. Cuman di sini ada modulus gitu ya. Modulus. Modulus ini apa? Paling kalian udah belajar. Modulus ini adalah sisa bagi gitu ya. Oke. Jadi nanti programnya ini kita disuruh masukin kita ini mau pakai operator apa gitu ya. Operator apa gitu. Suruh kita harus masukin dulu ini operatornya apa. Sesuai dengan ini gitu ya. Operatornya ada 5 ini gitu. Oke, lanjut nanti kita disuruh masukin dua bilangan. Jadi kalkulator kita ini cuman bisa melakukan operasi dua bilangan ya. Ada bilangan satu, nanti ada bilangan dua gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke programnya. Bikin yang baru. Di sini saya udah bikin tadi ini. Nah, biar nggak kelamaan. Oke. Di sini jadi kalau kita mau bikin kalkulatornya, kita deklarasiin dulu bilangan satunya, terus ada juga bilangan dua. Oke, di sini juga ada operator yang harus kita pilih gitu ya. Misalnya saya mau pil, ini namanya nama variabelnya harus jelas ya, biar nggak bingung. Kalau misalnya kalian udah kerja gitu, kalau misalnya kerjanya bareng-bareng, kalian harus bikin nama variabel segala macamnya itu harus jelas. Jangan hasil ini kalian kasih nama, misalnya hasil kalian kasih nama Goku, Goku gitu ya. Jangan Goku apa Goku, nanti bingung teman kalian hasil itu. Terus di sini saya mau bikin string. String ini apa? Sesuai tipe data, string ini adalah suatu variabel yang suatu tipe data yang mana variabelnya ini eh, mengisi suatu, misalnya kayak kata apa. Misalnya kalau operasi di sini kan operasi, saya mau bikin misalnya di sini ada operasi pengurangan, pertambahan gitu ya. Itu operasinya, cuman kita akan make lambang nanti. Nah, terus di sini saya mau bikin cout pilih operatornya gitu ya. Operator. Terus di inline gini. Mungkin ini agak panjang, nanti saya cut aja ya. Oke, di sini saya udah bikin. Maksudnya ini apa yang udah saya bikin ini? Jadi
Ini untuk tanda aja ketika kita mau nge-compile nanti. Jadi kayak dikasih pilihan gitu ya. Misalnya nanti kita out, em, pilih operator gitu, pilih operatornya, operat operator gitu. Nah, di sini kita dapat pilihan. Nanti ketik 1 sampai 5 gitu ya untuk milihnya gitu. Terus di sini kasih ini biar enak. Terus kita sein. Yang desain apa? Pilnya. Ini ya variabel ini ya. Nanti kita ngimputin angka gitu. Oke, terus kita out. Bilangan pertama apa? Bilangan pertama. Oh, bilangan 1 gitu ya. Terus kita sein bil 1 gitu. Bil 1. Nah, terus kita kopas saja. Terus bilangan kedua bil 2. Oke. Nah, di sini dia bedanya di sini kita harus kan kita menggunakan operator nih milihnya. Nah, jadi kita harus menggunakan percabangan. Biar lebih enak kita make yang metodenya switch sketch ya. Yang sebelumnya dari pernah diajarin switch kayak gini sintaksnya switch switch. Nah, switchnya ini berdasarkan apa? Dalam kurung ini berdasarkan pil gitu ya, berdasarkan pilihan yang kita masukkan gitu. Nah, kita gini buka buka tutup kurung kerawang. Ini kasih jeda dikit. Nah, habis itu cache. Ketika kita satu milihnya gitu ya, ketika kita 1.2 ini terus operasi terus sama dengan ini sesuai ini ya, sesuai ini urutan ya, jangan sampai enggak. Operasi ditambah gini. Sebenarnya ini lebih enak pakai char ya karena kita titik 1 gini, cuman kita coba aja bisa apa enggak gitu ya, buat wawasan aja gitu. Jadi sini kan floatnya kita hasilnya nih float buat jaga-jaga kan, kita di sini ada pembagian gitu ya, jadi biar bisa nampung koma gitu. Oke, kita float. Terus ini pertambahan, jadi hasil sama dengan bil 1 ditambah dengan bil 2 gitu ya. Terus kita break. Nah, ini kita kopas saja. Set. Terus ketika cache-nya 2, kita mau apa nih? Pengurangan ya. Kita mau pengurangan. Terus di sini sebenarnya operasi ini nggak ngepek sih. Oke, hasilnya. Terus kita kopas lagi. Ketiga ini kalau nggak salah perkalian kalau di kode itu perkalian itu pakai tanda bintang gini ya, tanda bintang bukan tanda X. Nah, bintang. Terus kita di sini keempat itu pembagian, di sini 4. Terus tandanya ini pembagian ini kita bagi gitu. Terus kita yang kelima itu modulus. Nah, kalau modulus ini tandanya persen ya, persen gini. Terus bilangan 1 di modulus bilangan 2 gitu. Kita break. Nah, kalau misalnya ini ketika kita nginputin 1 sampai 5, bagaimana kalau kita nginputin selain angka 1 sampai 5? Ya udah. Jadi tinggal default kayak gini, default terus titik 2, kita out nih. Kita out, misalnya pilihan Anda salah. Pilihan Anda salah. Gitu ya. Terus kita endline. Nah, gini. Terus kalau kita mau ngeluarin hasilnya kayak mana biar rapih, saya mau bikin sesuatu garis bisa kayak gini nih. Ini biar enak aja dilihatnya.
Terus kita inline gitu. Let's belum ke copy. Astagfirullah. Oke, kesalahan teknis. Jadi di sini kita see outnya di dalam ini ya. Kita see out. Biar enak ngelihatnya, di sini saya mau biar lebih jelas bill satu, terus operasinya apa kan? Operasi, maksudnya operasi ini sesuai dengan case-nya gitu ya. Ini biar kelihatan aja kita tadi operasinya apa sih gitu ya. Biar kita selesaiin dulu biar kelihatan ketika di compile. Terus sama dengan hasil ya, sama dengan agak spasi ini, sama dengan hasil hasil kita ini inline. Nah, coba kita running, semoga nggak ada error. Oke, kalku kita save dulu ya. Oke, nggak ada yang error. Di sini saya mau milih operator perkalian, jadi saya masukin angkanya 3 ya pilihannya. Terus kita suruh masukin bilangan satunya 5, terus bilangan 2-nya 7. Harusnya hasilnya ini 35 ya. 5 dikali 7 sama dengan 35. Ini kurang rapih. Oke. Jadi gitu untuk implementasi terkait percabangan. Jadi di sini kita sudah berhasil membuat kalkulator sederhana ya. Oke, selanjutnya ini yang terakhir kita akan mengimplementasikan materi terkait perulangan. Ini sederhana banget, kita akan membuat suatu program yang mana program kita ini bisa mencari yang namanya deret ya, deret faktorial. Buat teman-teman yang belum belajar deret faktorial, dimana deret faktorial ini kayak gini ya. Misalnya nih ada deret faktorial 5 faktorial gini ya. Jadi 5 faktorial ini dari 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali sampai 1 gitu ya. Jadi ini deret faktorial, terus hasilnya berapa gitu ya. Jadi ini kali ini 20 kali ini 60 kali ini 120 gitu ya. Itu 5 faktorial. Oke, kita lanjut aja ke kodenya. Ctrl N gitu ya. Ini saya pakai dev C++, dasarnya pakai aplikasi ini. Soalnya di dalam aplikasi ini udah ada compilernya sendiri. Jadi untuk para pemula yang emang baru belajar C++, disarankan pakai ini biar waktu nge-compile-nya nggak bingung gitu ya. Oke, sini kita kopas lagi. Set. Oke. Nah, ketika ngenin faktorial, yang kita butuhin apa nih? Jadi kita cuman butuh ini ya. Kita inputin berapa faktorial, terus mungkin ada operasi sedikit, operasi matematika ya, terkait bagaimana sih cara kita menghasilkan total faktorialnya ini gitu ya. Oke. Jadi kita mulai aja integer gitu. Jadi kita mau berapa faktorial gitu ya misalnya. Jadi misalnya saya taruh di sini n gitu ya, berapa faktorialnya gitu. Terus untuk nyari hasilnya saya bikin variabel namanya x gitu. Oke, terus kita masukin misalnya masukkan angka gitu ya, masukkan angka gitu. Angka. Oke, kita set in nilai n-nya. Nah, untuk mencari faktorial, kan kalau di sini kan kayak gini ya, 5 dikali 4, terus kali 3, kali 2, kali 1. Kalau kita ngambil 5 faktorial. Mudah, jadi tinggal kita pakai perulangan gitu ya. Perulangan
terus kita misalnya integer. Nah, biasanya kan kita mulai dari 0. Di sini kita harus mulainya dari 1. Nah, kenapa Bang? Ya, secara harfiah kalau kita mulainya dari 0, nanti waktu kita kaliin 0 malah hasilnya 0 gitu ya. Karena kita ngaliin sesuai indeksnya nanti. Nih, n, kita batasnya n ya. Batasnya n berapa faktorial gitu kan. Jadi dibatasin berapa n gitu ya. Berapa n, terus kita i-nya plus. Nah, untuk nyari faktorialnya sendiri itu gampang, tinggal x sama dengan x dikali dengan 1 gitu. Nah, 1 dikali dengan i gitu ya. Nah, kalau misalnya kita dari 0 tadi, maka si nilai x-nya ini, si x ini bakalan 0 gitu ya. Oh ya, sebelumnya kita harus ngeinisialisasi dulu nilai x-nya. Karena ini perkalian, maka x awalnya harus nilainya 1 gitu. Nah, misalnya jadi kalau kita si outin gitu ya. Si out misalnya biar lebih keren, n terus segini, n faktorial sama dengan x ya, sama dengan nilai x ini gitu ya, hasilnya berapa. Nah gini, set faktorial faktor. Oke, coba saya mau nilai 5 faktorial ya, hasilnya bener nggak? Oh 24, ada yang salah ini. Coba kita telusuri yang salah yang mana. Dikali dengan i. Oh ya, ini harus sama dengan ya. Harus i kurang dari sama dengan n ya. Biar nilainya sampai angka 5-nya. Kalau kita misalnya kurang dari n doang, nanti cuma sampai 4 ini gitu. Jadi kalau tadi 4 faktorial gitu ya. Jadi 4 kali 3 kan 12, dikali 2 24. Jadi benar sih tadi. Kita jadi kurang sama dengan, harus ada sama dengannya. Jadi misalnya kalau kita ulang lagi 5 faktorial, oke, 120. Jadi diperhatiin lagi di bagian for-nya ini. Kadang sering selip terkait ini sama dengan atau enggaknya gitu ya. Oke, mungkin sekian materi yang dapat saya pribadi sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau beberapa kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Oh ya, jika ada pertanyaan, kalian bisa saja komentar di kolom komentar. Lalu bisa juga kalau biar responnya lebih cepat, kalian bisa nanya ke kontak pribadi saya. Mungkin nanti di modulnya akan saya berikan kontak pribadi saya. Bisa kalian tanyakan saja terkait materi atau beberapa hal yang kurang jelas. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semoga sehat selalu.